Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Dengar ya. Istikharah itu dari kata pernah kita mendengar ikhtiar ya, usaha ya, ikhtiar atau sebenarnya ikhtiar ini pilihan, memilih ya. Jadi kita ini bagaimana memilih sesuatu yang terbaik tapi kita sholat. Nah, menghadap pada Allah meminta petunjuk. Nah, ini penting ya. Banyak orang yang pingin dapetin jodoh, sholat istikharah ya. Nah, ini banyak kan pinginnya dapat jodoh aja baru istikharah, padahal tidak. Setiap urusan apapun itu, kalau ingin yang terbaik, nah, ayo sholat istikharah. Nah, ini penting sekali nih ya, kita belajar. Alhamdulillah ya, ada kesempatan kita menuntut ilmu, kita pelajari. Subhanallah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah, Allah berikan kita kesempatan belajar, Allah berikan kita waktu ya untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam agama agar ibadah kita maksimal sehingga Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sunnu liman arada umran minal umuri mubahah. Disunnahkan bagi orang yang ingin ya menyelesaikan urusannya ya, yang ingin mendapatkan urusan yang terbaik, disunnahkan untuk wa tabasa alaihi wajhul khair fihi ayusolli rakaataini. Nah, jadi dia ingin mendapatkan urusan yang terbaik, pilihan yang terbaik. Jadi disunahkan untuk sholat 2 rakaat min ghairil faridah ya, di luar sholat wajib. Walau kanat minas sunnah rawatibah. Nah, ini seperti sholat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid fi ayi waktin minal lail awin nahar, di waktu apa saja, apa dari malam atau siang. Yaqra'u fiha bima syaa ba'dal Fatihah, dan membaca dalam apa salat itu apa saja boleh setelah salat, setelah membaca surah Al-Fatihah. Summa yahmadullah, kemudian memuji Allah, wa yusalli ala nabi, dan bersalawat pada nabi. Summa yada'u biddu'a. Nah, ketika setelah kita salat istikharah, nah lalu kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita memuji Allah ya seperti biasa. Lalu salawat, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ya, salawat. Lalu berdoa pada Allah. Diriwayatkan Bukhari ya di halaman 378 ya. Salat sumi'ah samani wa sab'un. Min hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, yu'allimuna, allama yu'allimu. Istikharah, mengajarkan kita salat istikharah fil umuri kulliha, untuk menghadapi urusan-urusan semuanya. Bukan masalah jodoh aja yang sering kita dengar ya, tapi semua urusan.
pekerjaan, apalagi urusan misalnya rumah dan sebagainya, urusan jalan-jalan apa, silaturahmi itu butuh istikharah. Ya, kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana ya dia terajarkan dari surah Al-Quran, idza hamma ahadukum bil umri falyarka raka'ataini. Apabila kalian ingin menyelesaikan urusan, untuk memilih urusan yang terbaik, maka rukulah dengan 2 rakaat. Min ghairil faridah, di luar sholat faridah. Tsumma liyaqul, lalu katakanlah Allahumma astakhiruka. Nah, kita berdoa, ya Allah, aku ingin memilih urusan ini yang terbaik, ya Allah tuh. Mohon berikan petunjuk padaku, ya Allah. Nah, ini kita berdoa. Ini pentingnya kita berdoa ya. Setelah sholat istikharah, kita berdoa kepada Allah. Nah, ini memang sholat istikharah ini penting sekali. Ya, ketika mendapatkan urusan, mendapatkan cobaan, ya Allah, berikan bimbingan aku, ya Allah, yang terbaik ya. Nanti Allah berikan petunjuk. Apa petunjuknya kita ketika mendapatkan ujian, ya. Biar ilmika, dengan pengetahuanmu, ya Allah, tuh. Berikan aku pilihan yang terbaik dalam urusan ini dengan pengetahuanmu, ya Allah, tuh. Wa asdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Subhanallah, ya, kita lihat di halaman 379 tuh, banyak, panjang banget. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu pilihan yang terbaik dengan kuasaanmu, dengan kuasamu. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu pilihan yang terbaik dengan pengetahuanmu. Aku memohonmu memberikan kemampuan kepadaku dengan kuasaanmu. Tuh. Lalu Allah, kita minta kepada Allah memberikan kemampuan. Ya. Wastaqdiruka bi kudratika, dan berikan aku kemampuan, ya Allah, gitu kan, dengan memilih urusan ini. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon ya min fadlikal azim, yang terbaik. Nah, bagian dari karunia yang amat besar tuh, karunia fadlun, ya, ada min fadli rabbi, ini adalah dari karunia Allah. Ya Allah, aku mohon dari karunia yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir, tuh. Sesungguhnya engkau itu apa? Fa innaka taqdir, sehingga engkau adalah maha kuasa, ya, maha mampu, maha bisa, wala aqdir, sedangkan aku nggak bisa. Tuh. Dipuji Allah dalam sholat istikharah ini. Setelah sholat istikharah, wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah maha tahu tentang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Ya Allah, ya Allah, in kunta, apabila engkau mengetahui urusan ini, khairun li fi dini, baik untukku dan agamaku. Subhanallah, ya. Jadi urusan-urusan ini bukan hanya terbaik dalam dunia saja, tapi untuk kebaikan agama. Ya, banyak ya kan begini, urusan ini baik dalam dunia, oh banyak untungnya misalnya, tapi bukan urusan cuma dunia aja, gitu kan, dia lupa itu semua dari Allah, ya kan. Misalnya dia ingin dagang kan, dia berdoa kepada Allah, gitu kan, ingin untung yang gede, itu berikan petunjuk apa nih, dagang apa nih, mau dagang nasi padang atau dagang warteg misalnya kan. Nah, bingung misalnya kan, dia dapat petunjuk, misalnya nasi padang, oh alhamdulillah laku, banyak untungnya, lupa. Nah, itu kan berarti kan untuk dunianya saja. Nah, ingat fidini, ya Allah, ini agar urusanku ini terbaik dalam duniaku dan agamaku. Nah, jadi tetap kita beribadah kepada Allah karena Allah yang memberikan petunjuk. Nah, wa ma'ashi, dan hidupku juga, ya Allah. Wa akibatu amri, dan seluruh urusanku. Au qala ajil amri, ya Allah, gitu kan, segeralah, itu maksudnya urusanku dikasih petunjuk, ya Allah. Wa ajili faqdirhu li wa yassirli, tuh. Ya Allah, berikanlah kemampuan padaku dan berikanlah kemudahan, ya Allah. Wasirhuli, dan berikanlah kemudahan untukku, ya Allah. Ya, subhanallah. Summa barik li fih, tuh. Ini doanya bagus sekali.
Ya, bisa nih nggak hanya kita ucapkan doa ketika sholat istikharah, boleh kita ucapkan doa ini ketika setelah sholat. Karena memang bagus, ya Allah berkahilah aku ya Allah dalam urusan ini. Ketika aku mendapatkan urusan yang terbaik, pilihan yang terbaik, berikanlah aku urusan ini mendapatkan keberkahan. Ya, berkah itu apa sih sebenarnya? Bukan bukan berarti berkah itu udah dapat ini berkah halal berkah. Enggak. Berkah itu saling berbagi. Apalagi sekarang, ya saudara-saudara kita di Sumatera sedang mendapatkan musibah, cobaan, ujian, ya kan? Itu mereka itu mendapatkan ujian, bukan mereka saja, kita juga mendapatkan ujian. Seberapa besar peduli kita dengan mereka, ya coba, ya Allah menghendaki itu tuh semua berarti kita juga mendapatkan ujian. Bisa jadi musibah itu jatuh kepada kita yang sangat besar ketika kita hanya menjadi penonton saja, ya penonton saja tanpa ada ulur tangan membantu. Nauzubillah, ya kita tetap, karena memang ujian itu bukan hanya buat mereka, buat kita sebenarnya tuh. Ya, jangan sampai kita juga menjustifikasi kalau mereka itu mendapatkan, mohon maaf, azab. Tidak. Ini hanya ini semua adalah kehendak Allah. Sudah Allah atur. Ya Allah atur nih, aku berikan ujian mereka. Tapi saya mau tahu nih, yang lain yang nggak dapat ujian, apa yang mereka lakukan? Kah hanya dengerin aja, nonton aja, nggak ada tanpa bantuan? Nah, bisa jadi azab itu yang kena kepada orang-orang yang tidak mendapatkan musibah, tapi dia hanya menonton saja, mendengar saja, ya. Nah, apalagi menjustifikasi, naudzubillah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya, silakan di halaman 379 ya. Ya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini, apabila engkau tahu ya Allah, urusan ini itu betul-betul tidak baik, buruk untukku dan untuk agamaku dan untuk hidupku, wa kabatul qala ajil amri, ya Allah jangan, ya maksudnya, ya qala ajil amri jadi fasbir anni ya Allah. Nah, ini kan kita nggak tahu selama urusan-urusan itu kan, ketika setelah sholat istihara memang kita tahu langsung, oh dapat petunjuk. Apalagi lihat mimpi nih, banyak kan nih orang-orang bilang, oh lihat mimpi, padahal enggak. Mimpi itu hanya kebetulan, jangan sampai diambil itu menjadi keputusan, bukan. Ya kan, coba kalau habis sholat istikharah mau gimana coba untuk menentukan mendapatkan hasil dari Allah, coba. Nah, itu ada ikhtiarnya dalam sholat istikharah, dan juga setelah sholat istikharah tetap ada ikhtiar. Seperti dagang. Dagang kan harus survei dulu, ya kan? Wah, di sini tempatnya rame nih. Apa sih yang belum nih jualan? Nah, sekarang lagi rame-ramenya kan kopi, ya kan? Kopi, oh, alhamdulillah. Tapi ada lagi sekarang bagus, gerobak bawa nasi Padang, subhanallah. Banyak yang beli itu, subhanallah, ya. Itu bagus. Nah, karena dia survei, hebat. Nah, mungkin syukur-syukur kalau dia sholat istikharah, subhanallah. Nah, sholat istikharah banyak yang beli, keuntungannya juga dia bagi-bagi, subhanallah. Apalagi sistemnya dia Jumat berkah, subhanallah. Itu. Nah, apabila kalau itu buruk baginya, mohon maaf, misalnya dia tuh habis sholat istikharah, tapi pilihannya kan dia nggak tahu. Nggak tahunya dia pilih ini, nggak tahunya buruk. Ya Allah, tuh apa dalam soal fasbir fa'asrif, di sini apa? Wajilhi fa'asrifu anni. Oh, di sini fa'asrifu anni. Maka jauhkanlah aku, wasrafni anhu waqdur li khairu kana. Jadi eh, cari apa, berikan aku yang terbaik. Nah, maka jauhkan, jauhkan. Jadi kita nggak mau yang apa, urusan-urusan itu, pilihan itu nggak taunya terburuk. Nah, kita nggak mau di situ ya. Jadi maka jauhkanlah hal itu dariku dan jauhkan aku dari hal itu. Subhanallah, ini doanya. Apabila kita salah pilih, nggak taunya astagfirullahaladzim, malah nggak laku, malah bangkrut, malah ini, malah membuat ini. Nah, jauhkan. Ya Allah. Tuh. Ya, subhanallah. Berikanlah aku kemampuan untuk melaksanakan kebaikan di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian ridholah aku melaksanakannya. Subhanallah. Ini bagus sekali doanya ya. Oh ya. Waqdir li khairu khaitu kana. Ya Allah, berikan aku yang terbaik dimanapun berada. Sumardini bihi.
dan berikan keridhaan aku, ya Allah, berikan aku bagaimana engkau ridho apa yang aku lakukan. Subhanallah. Ini yang bagus. Tidak perlu bagaimana niat kita salatnya. Allahumma in kana hadzal amru wa lam yasuf bil qira'ati fiha syai'un mahsus. Ya, tidak perlu dalam doa itu, nah, walam yasil fil qiraati fiha syai'un mahsus, sesuatu yang khusus, kama lam yasil syai'un fi istihbab. Coba kita, hendaknya yang menyebutkan sesuatu yang hendak ia kerjakan, yaitu ia ketemu ya Allah jika menurut pengetahuanmu hal ini. Coba di halaman 380. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa ada bacaan tertentu, itu kan syai'un mahsus, walam yasikhu fil qiraati fiha syai'un mahsus. Itu yang seharusnya dibaca dalam salat istikharah. Tidak ada juga riwayat sahih yang menjelaskan bahwa salat istikharah sunnah dilakukan berulang kali. Ya, setelah mengerjakan salat istikharah, hendaknya ia melakukan hal yang dirasa baik oleh hatinya. Tidak melakukan hal yang menurut hawa nafsunya. Tuh, dia tahu nih, mohon maaf, masalah jodoh misalnya kan. Masalah jodoh. Taruh namanya si Khadijah, mohon maaf, Khadijah. Dia ngelihat si A ini soleh, rajin ibadah. Tapi penghasilan kerjanya cukup, maksudnya nggak terlalu kaya, nggak terlalu banyak gitu kan, cukup, tapi hidupnya sederhana. Tuh pilihan A, dia punya kenalan. Misalnya contoh ya dia. Yang B itu, mohon maaf, pinter, tampan, kaya. Waduh, coba. Nah, itu kan, mohon maaf, ini mungkin yang Khadijah ini mungkin ya, soleha lah, soleha, pinter, banyak kelebihan. Terus ada dua yang mendekati, misalnya si A, si B. Ini jangan dihayalin, Bun, ya. Ya, kita udah lewat nih. Ini contoh aja, kalau kita punya anak misalnya apa gimana ya, ini buat contoh aja. Nggak taunya bingung. Coba, sebenarnya kalau logika, ya kalau disuruh milih, ya logikanya, nggak usah perlu soal istikharah, pasti dia milihnya yang pinter, ganteng, kaya. Selesai udah, ya kan? Tapi yang A ini soleh, rajin ibadah, subhanallah. Tapi dia udah kerja, tapi cukup, nggak banyak, ya cukup lah buat hidupnya. Hidupnya juga sederhana dari keluarganya. Nah, tapi yang si Khadijah ini dia punya kelebihan, dia soleh, rajin ibadah, dia ini. Pasti dia yakin nggak sembarangan dia milih yang itu Pak, maksud yang harus kaya, harus ini enggak. Nah, dia sholat istikharah. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau dia menurut hawa nafsunya tanpa sholat istikharah pasti dia milih yang B, ya kan? Yang pinter, yang tampan, yang kaya, ya kan? Nah, dengan nafsunya. Tapi kalau dengan sholat istikharah, nah, hebatnya nih. Kalau saya sedikit, saya potong sedikit cerita. Saya dulu sama, Bun. Ketika saya sebelum apa, waktu saya kenal dengan istri saya yang sekarang ya, yang dulu mah nggak ada, mantan pacar nih sekarang nih. Ya sekarang istri itu bener, waktu ketika saya kenal itu, ah, saya disuruh sholat istikharah kan. Kapan sholat istikharah? Udah bener, udah pasti ini dah. Nggak perlu sholat istikharah, udah pasti yakin. Nah, kalau sholat istikharah khawatir kerebut orang kelamaan, ya udahlah langsung aja. Dulu saya tuh ya Allah. Nah, makanya itu penting sholat istikharah. Tapi tetap ya dengan harus mendekati dengan banyak-banyak berdoa, ya Allah. Ya tidak, memang harus sholat istikharah, bukan masalah jodoh saja. Tapi apa yang akhirnya ketika, mohon maaf, Khadijah ini dia sholat istikharah, apa yang dilakukan? Apakah dia diam saja? Enggak, dia tetap memantau. Ya, memantau. Wah, ini si A, subhanallah, baca Qurannya rajin, subhanallah. Tapi dia baca Qurannya juga ria, nggak ria. Baca Qurannya depan dia aja, enggak. Dia tetap ngapal Quran. Saya pernah tuh ngeliat laki-laki seperti itu tuh. Ada tuh. Saya pernah ngeliat laki-laki, dia nggak apa, belum nikah, rajin, ya Allah nih hebatnya. Subhanallah. Saya tuh lihat, tapi dia baca Quran terus. Enggak, dia baca Quran tuh nggak depan apa, sendiri, apa, hebat itu, rajin ibadahnya. Tapi memang saya lihat hidupnya pas-pasan gitu, dari keluarga sederhana, subhanallah. Nah, nah karena dia melihat begitu bagus. Tapi yang B ini tampan tapi ibadahnya kurang, ya kan? Pinter tapi dia kaya, ya begitu. Ngomongnya apa, gaul apa semua. Nah, dia setelah dari sholatnya itu dia mendapatkan petunjuk. Misalnya petunjuknya itu, wah subhanallah ini bagus nih. Ya, makanya
kalau mau cari mantu, nah ini kan sudah pernah saya sampaikan dulu kayak mantu laki-laki. Saya udah kalau masih sunahnya tuh gimana Ustadz ciri-ciri eh, istri yang apa suami yang soleh itu seperti apa? Nah kan ini kan zaman sekarang apalagi kan. Nah saya bilang ciri-ciri suami yang soleh, cari anak muda yang belum nikah, sholat subuhnya di masjid. Nah betul nggak? Coba ada nggak? Kalau dia itu anak muda belum nikah, sholat subuhnya di masjid, itu yang betul-betul menjadi suami yang soleh insya Allah. Karena dia butuh perjuangan, bangunnya, ininya. Yang selama ini yang kita lihat sholat subuh di masjid mah yang udah umur semua. Udah kakek-kakek, nenek-nenek kan. Udah kakek-kakek semua. Ya kan? Nah, seperti itu. Oh iya, ya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan suami yang soleh, yang suka apa ke masjid sholat subuhnya atau duhur apa, saya yakin kamu juga pasti bangun, ya kan? Nggak mungkin kamu tidur aja terus kamu bangun-bangun dengerin, nggak bisa. Kamu juga ada ikhtiar, kamu bangun. Nah, kamu pasti ya ngapain coba? Ya kamu mungkin di luar ngapain gitu kan, bantu-bantuin orang tua ngapain? Itu. Nah, sama laki-laki juga nanya, Ustadz, bagaimana sih apa ciri-ciri istri yang soleha? Subhanallah. Ya kan? Yang laki-laki sama cari perempuan, dia itu kalau habis sholat subuh nyapu di depan rumah. Tuh, betul nggak? Nah, itu ciri-ciri istri yang soleha, calon istri itu subhanallah nyapu depan. Dulu itu saya itu ingat dulu waktu kecil itu nyapu depan rumah. Itu yang nyapu depan rumah ya rata-rata ibu-ibu. Ya kan? Coba seandainya saja itu. Kalau anak muda itu sholat subuh di masjid, dia pulang dari masjid, ketemu gadis ya, anak perempuan nyapu. Ya Allah, depan rumah setelah sholat subuh. Coba, pas banget itu udah dua-duanya. Tapi jarang ada begitu. Adanya di sinetron. Ya, subhanallah. Anak-anak sekarang sekarang bun, ayo bangun, ayo bantu-bantu. Ya, dulu kita tuh, ya Allah, ingat saya tuh ibu saya pernah ngomong, tuh nak, teman kamu itu waktu saya kelas 5 SD apa ya, ada tetangga saya itu subhanallah, dulu satu kelas sama saya SD, tuh nak, lu, temanmu itu pintar baca, lagi belajar baca-baca buku depan rumahnya, subhanallah. Saya, ya Allah, memang dia pintar, di kelas juga ada ranking satu terus dia. Wajar lah perempuan kan, perempuan hebat. Waktu udah besar, saya ketemu dia kerja di Singapore Airlines. Wih, subhanallah. Tapi sayang, dia nggak pakai jilbab. Iya, makanya itu. Tapi insya Allah udah pakai jilbab sih sekarang, mudah-mudahan lah. Iya, nah itu pentingnya ya. Nah kita harus istikharah. Ya, itulah. Kalau mau cari jodoh, mencari apa, itu penting soal istikharah. Nah, kita lihat sini. Di pengertiannya. Salat istikharah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sekedar pengenalan. Nah ini ya, terlihat salat istikharah. Salat istikharah adalah ini sebentar. Ya. Salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon petunjuk Allah. Ya, jadi salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon petunjuk ya dari Allah ketika menghadapi pilihan atau keputusan penting dalam hidup. Penting sekali nih. Ini jangan pernah diremehkan soal istikharah. Intinya meminta agar Allah menunjukkan mana yang lebih baik menurutnya, menurut Allah, bukan hanya menurut keinginan kita. Kalau menurut keinginan kita itu banyakkan hawa nafsu kita. Ya, Syekh Ibnu Hajar berkata, istikharah adalah meminta pilihan dari Allah terhadap urusan yang membingungkan. Ya, nih bukan urusan jodoh aja, banyak banget urusan-urusan kita nih. Ya, dalil soal istikharah tadi sudah dibaca, sudah saya baca tadi ya, itu sama dengan dalil-dalilnya. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kapan sholat istikharah dilakukan? Kapan saja selama bukan tapi itu
dilarang untuk sholat setelah asar hingga matahari tenggelam juga sama. Istikharah boleh di malam hari, boleh setelah sholat rawatib, bahkan boleh setiap hari selama sebelum mendapatkan ketenangan. Boleh. Misalnya hari ini sholat istikharah nih. Ini masih belum tenang, masih milih-milih bingung gitu kan. Sholat istikharah lagi boleh. Tata cara sholat istikharah, niat dalam hati. Tidak perlu niat dengan lafaz khusus. Misalnya kita sholat istikharah, usolli sunnatul istikharah, rakaataini mustaqbilah kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, cukup itu aja. Nggak perlu usolli sunnatul istikharah di masjid namanya ini nama itu nggak perlu disebut nama-namanya ya. Nah ini saya pingin sholat istikharah, pingin jualan, ini tolong berikan saya. Enggak, cukup. Usolli sunnatul istikharah rakaataini mustaqbil kiblati ada nilai ta'ala. Nah, fokus dengan sholat istikharah ya. Sholat 2 rakaat memenuhi syarat dan rukun sholat seperti biasa. Rakaat pertama sholat apa? Surah Al-Fatihah. Setelah itu baru membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Ikhlas seperti biasa dengan sholat salam. Setelah salam, nah doa tadi kan baca doa istikharah. Ini dia doa istikharah lengkap. Kita coba menang. Ya Allah, tadi ya sama ya. Aku memohon pilihan. Nah, ini ya. Jadi betul-betul minta kepada Allah sebelum meminta kita memuji pada Allah. Ya, dan jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat urusanku, maka jauhkanlah urusan itu dariku. Nah, subhanallah. Ya, Allah pasti memberi petunjuk, benar. Ya, jangan pernah kita berpikir gimana nggak mungkin. Kita udah harus apa? Percaya Allah Maha memberi petunjuk. Dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun ia berada, ya Allah. Kemudian ia jadikan aku ridho dengannya, ya Allah. Apa yang diminta di saat doa? Nah, ketika ini urusan-urusan yang banyak yang kita hadapi dalam dunia ini, ya ini banyak orang tahu ini. Nah, maka sebenarnya ini boleh setelah selesai doa baru menikah dengan fulana, misalnya laki-laki. Nah, laki-laki dia punya ada perempuan, misalnya 2 perempuan gitu kan. Wah, ini ya tadi sama kan, soleha, belum misalnya dia belum kerja tapi dia sederhana, subhanallah. Yang satu lagi soleha juga tapi maksud maaf lakunya agak terlalu gaul gitu, misalnya dia kaya gitu kan. Nah itu penting ya, ibarat kayak film Sidul lah. Sidul, Sidul kan, coba pilihan Sidul itu kan apa ya, lupa, Sarah sama Jainab, coba itu ya hampir sama kan, subhanallah itu. Sidul kan. Nah itu gimana pilihannya itu, butuh sholat istikharah itu. Tapi kalau ada yang bilang nggak perlu sholat istikharah, udah begitu malah saya dua-duanya. Sudah. Kasihan ya, sate dulu, satenya belum habis mau nambah gimana sih ya kan, istilahnya di situ lah. Nah itu penting. Jadi sebutkan misalnya si A, ya Allah bagaimana pilihanku ini. Berikan aku petunjuk, saya ingin memilih bagaimana, ingin petunjuk darimu ya Allah. Dan untuk B seperti apa? Nah, itu penting sekali. Ya, ya mungkin kalau kelewat mimpi, tapi jangan dijadikan itu keputusan, bukan ya. Belum tentu ya, karena mimpi itu hanya kebetulan. Ya, bisa jadi setan juga ya. Auzubillah. Yang penting itulah pentingnya ikhtiar, tetap usaha ya, dengan memantau, dengan bersabar, berdoa. Itu tentang jodoh, itu memang paling banyak itu istikharah tentang jodoh. Jadi ini banyak kan curhat-curhat, saya bingung nih, punya kenalan, nggak taunya dia udah nembak nih, waduh, udah nembak. Saya gini nih, ada 2 lagi yang nembak, ada 2 yang nembak. Aduh, ya jadi ini ya apa pengalaman ya, Bang. Nah, coba bayangin itu, dia curhat, sholat, nah sholat tuh ya, sholat, nah itu tuh nggak apa-apa, harus ngobrol sama orang tua. Orang tuanya juga boleh ya, sholat juga, apa, berikan petunjuk juga, harus apa, harus komunikasi, diskusi, penting, jangan main sendiri-sendiri ya, apalagi pilihan sendiri-sendiri, yang anaknya maunya ini, yang orang tuanya maunya itu, aduh ya kan, sudahlah gitu kan, bukan zamannya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya
serahkan buat anak-anak kita, tapi tetap kita arahin. Itulah pentingnya kita harus banyak-banyak ngobrol sama anak-anak. Nah, hati-hati ya, gitu. Zaman sekarang ini zaman udah, coba lihat itu di berita-berita, ya banyak anak-anak gadis, mohon maaf ya, yang udah bagi apa, yang udah berhubungan, nah, ya akhirnya meninggal, dibunuh. Ada juga yang udah berhubungan tapi nggak jadi, gitu kan, menikah dengan orang lain, nggak taunya habis menikah ingat lagi sama mantannya. Nah itu penting, betul nggak? Itu banyak orang berpacaran, itu habis berpacaran terus nggak jadi nikah, katanya nikahnya sama orang lain. Habis nikah paling banter sebulan 2 bulan udah lupa sama suaminya apa sama istrinya, balik lagi sama sama mantannya. Tuh, itu bahayanya. Apalagi sekarang komunikasi udah gampang. Makanya sekarang ini orang-orang udah milih apa, waduh aku dulu punya misalnya nih TK nih, mantan TK gitu kan. Dia nyari-nyari di Facebook namanya ini ketemu, wah udah janjian jadi itu. Padahal udah sama-sama nikah, udah sama ini. Makanya itulah bahayanya reunian. Hati-hati dengan reunian. Yang sudah saya sampaikan, hati-hati dengan reunian. Karena reunian itu suka apa? Mengorek-ngorek dulu. Wih di cie 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 cie. Nah itu kan ketemu lagi, padahal lagi ngobrol doang, cie cie udah. Ya kan, hati-hati dengan, ya kalau kita mah udah pada ini udah insya Allah nggak lagi lah, gitu-gitu ya, hati-hati kalau gitu-gitu. Karena khawatir kalau ada masalah di rumah ketemu mantan langsung. Nah, itu bahayanya. Makanya itu pentingnya kita komunikasi dengan anak-anak. Hati-hati nak, jangan ini dulu gitu ya. Hati-hati kalau ada yang deketin, udah anggap aja teman biasa aja, udah nak, udah nggak usah terlalu dekat. Hati-hati. Kalau minta, misalnya dia mau niat nganterin, bilang aja udah ada yang jemput, bilang aja udah gitu, bilang bisa pakai Gojek atau apa, udah itu penting ya. Karena memang ya wajar kalau ada orang minta nganterin, ya pingin apa? Pingin diperhatiin, pingin sesuatu yang diinginkan itu tercapai. Betul? Iya. Pintu saya lihat itu sekarang tuh banyak laki-laki, mohon maaf ya, SMP lagi. Nganterin temennya ke rumah, ya Allah, SMA juga. Sampai pulangnya dada-dada, ya Allah. Saya tuh pernah lihat, aduh nih, aduh gimana, coba ayo orang tuanya kerja dong, ayo gitu. Kasih tahu, udah nah, kamu lebih baik kita berkorban ya, berkorban 10.000 atau 15.000 buat Gojek gitu kan, buat ini kita juga ibadah buat mereka juga, bantu-bantu ya, yang penting anak kita selamat, betul nggak? Iya, jangan sampai anak-anak kita itu, apalagi anak kita yang laki-laki juga sama gitu kan, mentang-mentang anak kita laki-laki cuek aja udah, anak cowok ini udah bisa lah, malah dia yang ini, yang jemput, yang itu malah anak kita yang pelakunya. Astagfirullahaladzim ya, hati-hati ya. Zaman sekarang itu udah, ya Allah, udah kumpul-kumpul makan-makan. Itulah pentingnya anak-anak ini perlu pakai GPS, indah penting banget itu, nggak perlu, nggak bisa dilepas begitu aja ya, pakai GPS ya, dipantau terus lagi. Oh, iya harus begitu. Sekali lagi di mana, lagi mau kemana, itu penting. Harus belajar jujur anak-anak itu, nggak boleh bohong ya. Penting banget itu. Yang laki-laki juga sama itu. Ya, yang punya motor udah, kalau udah pakai motor udah pasti udah kemana-mana susah. Makanya penting tuh motor tuh pakai pakai GPS itu, kayak mobil itu ketahuan itu. Benar, kasih GPS juga itu. Wah, kasih tahu Nina, motor kamu pakai GPS nih, ketahuan mau kemana-mana, pasti ketahuan kemana, ya kan? Itu penting. Sekarang ini udah harus terbuka, udah komunikasi harus terbuka, nggak bisa tertutup lagi, nggak bisa dibilang udah mas saya ini udah gede nggak perlu di ini lagi, ini nggak bisa, harus tetap dipantau. Nah, daripada kelewatan, udah apa, udah terlanjur baru udah nyesel, ya kan? Penyesalan itu datang setelah kejadian. Ya, nauzubillah. Ini penting soal istikharah. Ayo, makanya pentinglah komunikasi dengan anak-anak kita. Ya, kalau udah punya cucu sama. Menerima pekerjaan di perusahaan juga sama. Ya, kita misalnya pingin kerja nih, anak kita juga. Nah, kita kan udah kerja, misalnya anak kita mau kerja sama. Ya, harus komunikasi. Mau kerja di mana, nak? Tuh, kalau bisa jangan jauh dari orang tua, nak. Orang tua nanti juga udah tua, nanti nggak ada yang ngurus. Udah, kamu kerja di sini aja, dekat-dekat sini. Penting, itu penting soal istikharah. Misalnya kamu dapat kerja di mana, ya tuh ya, ini istikharah itu penting sekali.
Ketika sebelum kerja juga sama, sebelum dapat kerja juga istikharah, ya Allah berikan aku petunjuk agar mendapatkan pekerjaan yang membuat aku nyaman, mudah gitu. Ya, nggak jauh. Coba kalau jauh itu capek apa ya? Capek gitu, beban, ya habis umur di jalan, betul nggak? Habis umur jalan, berangkat subuh, pulang malam, ya cuma di rumah cuma Sabtu Minggu, itu pun juga jalan juga Sabtu Minggu, coba di rumah dipakai buat cuma buat tidur aja. Rumah sebesar itu cuma dipakai buat tidur, sayang banget. Banyak umur habis di kantor. Ya, itu pentingnya kita banyak doa. Ya, makanya kalau kerja itu dekat-dekat aja enak. Jadi nyampe rumah juga enak, rumah juga dinikmati, dibersihin, ya, subhanallah, dirawat, ya, subhanallah. Itu penting tentang pekerjaan. Nah, melanjutkan sama kuliah, ya, belajar anak-anak. Ini sama anak saya sekarang udah mau apa selesai pesantren. Udah nanya-nanya tuh dari sekarang, ayah mau kuliah di ini di itu, ya nah sebentar ujian, fokus dulu ujian dulu, pelan-pelan insya Allah kita bantu. Pokoknya harus begitu, udah fokus ujian dulu. Nah, kalau udah selesai baru nanti kita bicara baik-baik. Nanti ayah mama lagi nyari-nyari juga di luar tentang informasi-informasi. Insya Allah banyak teman-teman juga ini yang anaknya kuliah di mana, kita tanya. Tuh kita juga harus orang tua, anak sedang ujian sekarang, orang tua dari sekarang harus nyari. Saya nyari kuliah di ini berapa, ini biayanya, ini berapa, kalau negeri apa gitu. Itu syukur-syukur kalau ada yang ngasih tahu, subhanallah, salat istikharah. Enggak taunya ada yang ngasih tahu, "Oh, Ustadz, nih ada nih misalnya nih ini kuliah beasiswa, subhanallah, coba. Karena salat istikharah, Allah kasih petunjuk kan, kepada kita, alhamdulillah ya. Ya, itu pentingnya soal istikharah, mudah-mudahan. Itu penting sekarang kan, beasiswa-beasiswa itu penting buat anak-anak. Ya kadang-kadang beasiswa biar anak-anak itu semangat belajarnya. Kita tetap pantau. Apalagi kan kalau udah ngekos-ngekos anak-anak kan tetap kita pantau. Ya, ya kita nggak tahu kan ada kos putri dan juga laki-laki nggak boleh masuk. Tapi kan kita nggak tahu di luar kosnya. Ya, hati-hati. Tetap kita pantau. Hati-hati nak. Nah, hati-hati kalau apa misalnya ada kenalan yang nggak ini, jangan deketin, jangan ini dulu, karena udah banyak kasus-kasus berita-berita yang kurang baik, ya kan, meninggal meninggal meninggal, nauzubillah, astagfirullahaladzim, karena kenal di medsos, ya, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Itu penting, ya, anak-anak tetap kita arahin. Nah, tapi ingat, agama lebih penting, ya, jangan sampai anak-anak kuliah 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 tapi agamanya lupa, pelajarannya agamanya lupa, tentang umum semua, dunia lagi, akhirnya dunia dia sukses tapi di akhirat dia nggak sukses, astagfirullahaladzim, nauzubillah, ya, hati-hati ya. Nih banyak nih sekarang mah kuliah umum itu lebih laku daripada kuliah agama, ya, ya karena karena tujuannya memang dunia, ya kan, pas itu wajar, wajar, ya, wajar, memang dunia kita harus ini, tapi jangan lupa akhirat. Jadikan dunia ini sebagai apa, sebagai ini aja, apa fasilitas aja, hanya tujuannya tetap akhirat, ya. Nah, ini misalnya dia mau jadi dokter, dokter yang baik, dokter yang beribadah kepada Allah, yang senantiasa ya dia hanya mengobati, tetap dia membuat pasien tapi dengan syariat-syariatnya, jangan melampaui batas. Nah, ya mohon maaf nih, kan ada tuh dokter, ya, dokter dia ini mohon maaf dokter tapi dia melampaui batas, ya, mohon maaf, menyentuh ini nggak sesuai dengan ini, dia karena hawa nafsu, nauzubillah, ya, nauzubillah. Itu ajarkan anak tetap agama. Itu saja, insya Allah kita lanjutkan ke depan, ya, semoga bermanfaat, amin rabbil alamin. Hayya binana tatbiqirati hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul Alhamdulillah. subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. jazakumullahu khairan, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam.